Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Hahaha adik kecil, jangan melawan dong. Jangan sentuh aku. Aduh. Jangan lari adik, jangan lari. Jangan bergerak dong. Terima kami dong. Aku bisa mulai kan? Kamu juga lihat kan? Mereka semua sudah tidak sabar. Tolong aku. Ayah tolong aku, tolong aku. King ayah tolong aku. King, kenapa King? King ayah tolong aku. Serukan bagus kan? Aku dan ibumu saling mencintai. Jangan seperti ini. Shen, kamu harus tenang. Jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak meninggalkan ibuku, hari ini adalah pertemuan terakhir dengan putrimu. Dengar tidak? Zhonglishan, kamu berani mengganggu King. Aku akan mencabut sahammu. Tidak mengakui kamu sebagai anak. Aduh. Jangan. Aduh. Jiang King, kamu baik-baik saja. Tolong jangan sentuh aku. Luka di lenganmu. Mau aku antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku cuma tidak sengaja terbentur. Wang Zong menyuruhmu mengantar dokumen. Alamatnya sudah dikirim ke HP kamu. Baik. Orang itu terlalu menakutkan. Aku tidak bisa melawannya. Wang Zong, dokumen yang kamu minta. Baik. Berhenti. Karyawanmu. Aduh. Berbalik. Minum semuanya, langsung tanda tangan kontrak. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Bawa dia ke bawah. Hei. Ah, San Shao, kamu. Kamu mau minum atau pilih ini? Santai aja. boleh saya pergi sekarang? Lain kali kita ketemu saya akan kasih kamu barang bagus. Pergi. Kamu sudah membuat San Shao marah. Kami tidak bisa mempekerjakanmu. Buat San Shao marah masih mau sewa rumah. Pergi, rumah tidak disewakan ke kamu. Terima kasih San Shao. Terima kasih San Shao. Naik mobil. Bagaimana rasanya? Benar-benar seperti anjing terlantar. Maaf. Maaf apa? Kamu baru saja menggigit saya, sekarang bilang maaf ke saya. A11. Tuan Yura. Pulang. Ya. Shen, akhirnya kamu kembali. Nenek, kenapa kamu ke sini?
Siapa ini? Oh, dia cuma seekor yang saya temukan di jalan. Anjing. Nenek, tolong selamatkan saya. Nama saya Jian King. Saya dibawa paksa olehnya. Kamu di tengah malam membawa gadis ini pulang. Mau apa? Nenek. Jangan ikut campur dulu, ada orang. Antar nenek pulang istirahat. Kamu anak nakal. Kalau kamu menyakiti gadis ini, nenek tidak akan memaafkanmu. Cepat lepaskan gadis ini pulang. Istirahatlah nenek. Kamu bilang selanjutnya kita harus main apa? Kalau aku beneran ngegas kamu hari ini, kamu pikir ayahmu bakal mati kesel nggak? Jangan sentuh aku. Tolong. Sikapmu yang menyedihkan ini. Lumayan menggoda juga ya. Lihat deh hasil karyamu. Kayaknya penderitaanmu belum cukup banyak. Kamu mau bawa aku kemana? Lepasin aku. Nenek, King, kenapa kamu di sini? tolong aku, cepat tolong aku. Ayah, King, kamu mau bawa aku kemana? Segera kamu akan tahu. Tolong jangan tinggalin aku di sini. Aku bisa mati di sini. Shen Xiao, di sekitar sini ada geng motor. Gak mungkin kebetulan banget. Shen Xiao, itu geng motor. Senyum dong. Ayo main bareng. Jangan sentuh aku. Kamu bangun bagus banget. Katanya kamu kemalam ketemu geng motor. Untung ada warga yang baik hati nolongin kamu. Besok-besok jangan jalan malam sendirian lagi. Bahaya banget. Mereka mana? Orang-orang yang nolongin aku. Sudah pergi. Masih banyak orang baik di dunia ini. Ah, jangan sentuh aku. Zhong Lishan. Aku nggak bakal biarin kamu. Nyonya tua. Anak perempuan aku dibawa sama Ashen. Sampai sekarang nggak ada kabar. Kamu pikir gimana? Mingyun tenang aja. Gak bakal ada apa-apa. Ashen ya, kamu bawa adik Jian K mana? Perginya. Abang, jangan bilang. Ya Nyan? Ashen, aku tahu. Kamu tidak suka ibumu menikah lagi. Tapi ini sudah pasti. Tahu susah payahnya. Kamu tega melihat ibumu hidup sendirian. Kalian anak-anak sudah besar. Seharusnya sudah mengerti. Aku tidak menentang ibuku menikah lagi, tapi dengannya tidak boleh. Dia itu pria ambisius. Bagaimana kamu bicara? Cepat minta maaf ke Paman Jian. Jangan marah. Shen, kamu salah paham. Aku dan ibumu saling mencintai. Sebelumnya kita tidak kenal. Setelahnya aku harap kita bisa berjalan bersama. Karena kita sudah bertemu. Maka kita semua adalah satu keluarga. King adalah adikmu. Kamu sebagai kakak. Bagaimana bisa menyakiti adik? Adik aku tidak kenal dengannya. Kamu bawa King kemana? Aku buang dia ke laut. Untuk dimakan ikan. Dia itu. Tuan Zhongli, ikut kami sebentar. Ini surat pemberitahuan kami. Dia sendiri yang hilang hari itu. Tidak ada hubungannya denganku. Nona Jian, ada apa? Maaf ya. Kami pergi piknik.
Aku sendiri yang tidak sengaja hilang. Tim keamanan kami sibuk. Jangan seperti ini lagi. Maaf. Maaf ya Shenge. Lawan aku. Kamu masih hijau. Abang. Aku tidak akan menyerah. Salah paham sudah selesai. Kita semua satu keluarga. King King. Mending tinggal di sini saja mulai sekarang. Betul, King King. Kamu adalah putri Minyun. Artinya kamu juga putriku. Kedepannya ini rumahmu. Baik Tante Su. Ibyo, kamu ngapain? Yanyan? Anak ini. Hah? King King. Tante akan mengajakmu melihat kamarmu. Mani dia putri pria itu. Halo kakak-kakak. Selamat pagi. Kenapa kamu menyapanya? Tidak tahukah kamu aku sangat membencinya? Dia juga cukup tidak bersalah. Tidak bersalah. Bukankah kamu suka kakak ketigaku? Tidak tahukah kamu? Kakak ketigaku sudah sangat kesal padanya. Dia masih bisa membuat si tiga kesal. Jangan lihat dia seperti ini. Kalau dia tidak punya akal, bagaimana bisa tinggal di rumah kita? Berani membuat si tiga tidak senang. Lihat aku akan menghajarnya. Kamu ngapain? Makan kalajengking. Aku besar di desa bersama kakek. Bisa dimakan. Dan sangat enak. Kedepannya, jangan taruh kalajengking lagi. Aku tidak takut. Bawa ini ke Zhongli Yanyan. Ingat. Tuangkan dari kepalanya. Biarkan dia tahu. Hanya aku yang bisa mengganggu Jian King. Ya, Tuan Yuda. Ah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Tuan, 4 wanita. Maaf, 3 anak diperintahkan untuk melakukan ini. Apakah dia gila? 4 wanita. 3 anak meminta saya untuk memberi tahu Anda. Nona Jianqing. Hanya dia yang bisa menggertak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ternyata dia. Jian King, kau buka pintunya. Beri aku Jian King. Yan apa yang kau lakukan? Sudah terlambat untuk tidur. Kakak laki-laki. Salahkan dia karena kakak ketiga. Dia adalah seorang pria. Bagaimana cara berbicara? Kau seorang gadis. Bagaimana saya bisa berbicara seperti ini? Aku adikmu. Kakak laki-laki, apa yang kau lakukan padanya? Jian King, kau keluar untukku. Yanyan kakak, mengapa saudaraku? Taruh kalajengking di kepala. Anda masih Aku berpura-pura. tidak tahu. Kakak mengisi kalajengking di kamarku. Aku tidak peduli padanya. Dan goreng kalajengking untuknya. Kakak ketiga menaruh kalajengking di kamarmu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Saya pikir itu adalah saudara Shen. Sekarang sepertinya aku salah paham. Jadi hal yang dilakukan Scorpion adalah saudara ketiga. Atau kau yang melakukannya? Aku tidak tahu. Mengapa marah pada King King? Bukan kakak Yanyan. Mungkin karena kalajengking. Aku berlari ke kamarku. King King, kamu istirahat lebih awal. Kalau Yanyan berani mengganggumu lagi, kamu bilang saja padaku. Aku yang akan menghadapinya. Kak Zhongli. Kak Yanyan. Kalau begitu aku istirahat dulu. Selamat malam. Aku beritahu kamu, kalau kamu masih mengganggu King King, aku akan menghentikan dividen perusahaanmu. Kakak, apakah kamu suka Jian King? Kamu sebentar lagi akan menikahi kakaknya Mani. Apakah kamu tahu? Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Kenapa kamu tidak suka orang Kamu malah suka anaknya pria itu. Apa salahnya suka dia? Dia begitu cantik, begitu pintar, dan juga sangat berani. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kalian semua terpesona olehnya. Dia itu seperti siluman rubah. Apakah kamu tahu? Siluman rubah pun tidak apa. Aku tetap suka dia. Halo. Tante Wang, kamu tenang saja. Gaji bulan ini akan segera ditransfer kepadamu.
Kakekku mohon diurus baik-baik. Baik-baik. Jian King. Kak Shen. Jangan panggil aku begitu, kamu tidak pantas. Tahu tidak, katanya kakakku suka padamu. Kalian sudah bisa mengatasi ibuku. Masih harus menarik kakakku juga, benar tidak? Aku benar-benar tidak mengerti. Ayahmu bilang terus terang, dia benar-benar mencintai ibuku. Kenapa kalian berdua begitu rendah? Ah, Bunuh aku kalau aku mati. Hartanya akan menjadi miliknya. oh. Aku tidak butuh nasihatmu, aku tidak tahu. Dengar baik-baik, jangan bermain-main denganku. Mengerti tidak? Dokter, apa yang terjadi pada anak saya? Apa dia baik-baik saja? Pasien sebelumnya mengalami kondisi yang sangat serius. Sempat syok parah, tapi sudah berhasil diselamatkan. Seperti itu kondisinya. Saya sudah melihat riwayat medis pasien. Dia sebelumnya, karena insomnia dalam jangka panjang, menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Sekarang sesuatu semudah flu, bisa saja membahayakan nyawanya. Insomnia ya? Aku belum pernah mendengar anak ini cerita soal itu. Kondisinya sangat lemah. Apa kamu laki-laki seperti ini? Bukan. Kami bukan keluarganya. Apakah dia masih dalam bahaya? Panas tubuh pasien belum turun. Penjagaan malam ini sangat penting. Bawa ke air. Bersiap untuk menurunkan suhu tubuh secara fisik. Terima kasih, dokter. Shen, malam ini kamu tinggal di sini untuk menjaga dia. Ya, Gon. Bukan. Bukankah Bibi bisa tetap tinggal di sini? Bibi harus pulang bersamaku. Besok pagi, Bibi juga harus membuat sarapan untuk King King dan membawakannya ke sini. Kalau begitu kita sewa seorang perawat saja. Aku tidak percaya orang asing. Nenek, saya bisa membawa dia ke rumah sakit. Saya sudah cukup baik. Kamu menyuruhku tinggal di sini menjaganya. Apa kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Berani kamu. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Air. Airmu. Kenapa kamu di sini? Dokter bilang kondisi kamu sangat parah. Bilang. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Jadi apa ada pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan? Tolong sampaikan ke ayahku. Kakek sudah merawatku sejak kecil. Tidak mudah. Pastikan merawat kakek dengan baik. Biaya pengobatan, biaya rawat inap, jangan sampai terputus. Ada lagi. Dan jika kakek bangun, jangan bilang kakek tentang keadaanku. Dia tidak akan kuat. Halo. Kakek. Aku ingin pulang. Pak, air Anda sudah siap. Silakan usap untuknya. Bukan dia. Aduh. Sudah bangun. Iya. Sungguh menakutkan, Nenek. Dokter bilang kamu terlalu lemah. Harus lebih hati-hati. Kali ini berkat Kakak Shen. Kalau bukan karena dia jaga semalaman, membantu mengusap badanmu untuk menurunkan panas. Tidak tahu apakah kamu akan demam tinggi. Sebenarnya Kakak Shen tidak jahat. Dia menentang ibunya menikah lagi. Hanya takut ibunya direbut orang. Nenek, aku mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Kalau begitu nenek, biaya pengobatanku kali ini Dibayar oleh Kakak Shen? Uang kecil ini tidak perlu kamu pikirkan.
Nenek tolong sampaikan. Terima kasih Kakak Shen. Baiklah. Nenek pasti akan sampaikan padanya. Anak yang baik. Kalau saja dia cucuku. Dia kenapa datang? Saya yang menyuruh King datang. Semuanya sudah berkumpul. Hari ini saya mengumpulkan kalian untuk rapat keluarga. Ada 3 hal penting yang ingin saya umumkan. Hal pertama adalah tentang pernikahan Ahyan. Tanggal pernikahannya ditetapkan pada tanggal 1 Oktober. Pernikahannya harus megah dan meriah. Saya ingin semua orang tahu. Anak saya sudah menikah. Bu, tenang saja. Saya yang akan mengurus semuanya. Hal kedua adalah tentang King. Saya sudah menikah dengan Mingyun. Jadi anak perempuan Mingyun adalah anak perempuan saya juga. Menjadi bagian dari keluarga kita. Dan adik kalian. Dia akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti kalian. King selamat bergabung dengan kami. Kakak dia menjadi adikmu. Bukan istrimu. Kenapa kamu begitu senang? King, kalau kamu tidak keberatan, sekarang panggil saja saya ibu. Saya akan memperlakukanmu seperti anak kandung saya sendiri. Dan kamu juga berhak atas warisan keluarga. King cepat bilang terima kasih. Bu, saya tidak setuju. Ini keputusan saya. Tidak perlu persetujuanmu. Selamat ya, adik King. Terima kasih Tante Su. Selama kamu dan ayah bahagia, saya sudah puas. Lagi pula saya bukan anggota keluarga Zhongli. Warisan itu tidak usah dihitung. Baik, saya menghormati pilihanmu. Terima kasih. Hal ketiga, Mingyun akan menjabat sebagai wakil presiden perusahaan. Saya akan memberinya 10% saham perusahaan. Pria ini naik jabatan dengan mudah. Apakah ini terlalu mudah? Zhongli Shen, kamu bilang apa? Perusahaan yang kamu dirikan sebenarnya adalah milik keluarga Zhongli. Kenapa kamu memberikan saham kepada pria kampung itu dan memberikan hak waris kepada putrinya? Bajingan, kamu ngomong apa? Zhongli Shen, kamu keluar dari sini. Ke anak lain kamu lembut. Tapi ke kami kamu kasar. Jujur saja. Kamu tidak pantas jadi ibu kami. Su Caifeng, aku tunggu hari kamu kehilangan segalanya. Jangan marah. Adik ketiga terlalu tidak mengerti. Nanti aku bantu kamu menghukumnya. Ayah. Bibi Su, kalau tidak ada hal lain, aku kembali ke kamar dulu. Silakan. Pertama ayahmu, lalu kamu. Kalian berdua membuat keluarga kami berantakan. Sekarang kamu menggoda kakak sulungku. Dia akan segera menikah. Kamu tahu tidak, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kak Yanyan. Aku tahu sekarang, apapun yang aku katakan kamu tidak akan percaya. Bagaimana kalau begini? Kamu bilang ke kakak ketigaku. Biarkan dia membiarkanku. Jangan ganggu tempat tinggal dan pekerjaanku lagi. Aku janji akan segera pindah. Jauh dari keluarga kalian. Kamu yang menggoda kakak ketigaku. Kamu tidak punya malu. Yanyan, kenapa kamu mengganggu Qing lagi? Aku mengganggu dia. Kakak ipar masih di sana. Kamu tidak tahu apa itu menjaga jarak. Kamu. King, jangan takut. Aku di sini, dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Kamu istirahat dulu. Mei Lin. Lihat apa yang kamu lakukan. Ayahmu itu pria burung phoenix. Kamu itu manusia. Ini namanya Warzone. Genetik dikilir. Sudah cukup bicara. Besok aku akan pergi dari kota ini. Mencari tempat yang paling jauh dari kalian. Ya sudah begitu saja. Kamu mau pergi kemana? Kemana saja. Yang penting semakin jauh dari kalian semakin baik. Sekarang aku akan pulang untuk membereskan barang-barang. Sange. Kalau teriak-teriak lagi keluar dari sini. Aku mau pinjam 2 orang. Untuk apa? Cuma pindahin barang cepat kok. Aku peringatkan ya. Jangan berbuat macam-macam. Tidak akan, aku mau asing dia yang paling patuh. Asing. Ada apa San Shao? Bawa beberapa orang untuk bantu si Xiao Jie pindahin barang. Setelah selesai langsung kembali. Baik.
Nanti aku suruh apa, kamu lakukan apa, ngerti tidak? Baik, si Xiao Jia. Jian Shaojia, ikut kami sebentar. Lepaskan. Kalian bawa aku kemana? Lepaskan aku. Bawa aku kemana? Hei, Wang Gangzi. Hadiah dariku untukmu. Suka tidak? Gadis cantik. Siapa namamu? Ahahaha. Kamu tidak bilang, aku juga tidak tanya. Yang penting kami ini tidak pernah menanyakan identitas. Kalau begitu aku panggil kamu gadis cantik saja ya. Hahaha. Pak, kurasa ada salah paham. Aku diculik. Penculikan. Aku suka ini. Ikatan dan penahanan. Kenapa lama sekali? Ini barang bagus. Tunang cuma buat bikin suasana aja. Bicara. Dia minta kamu bantu dia. Bawa apa tadi? Ini Nona Jianqing. Sekarang berani bohong sama aku. Zhongli Yanyan tidak tahu diri dan bertingkah. Kalian ikut-ikutan bertingkah juga ya? Ada apa? Aku. Dia bertindak keterlaluannya. Nona keempat suruh aku antar Nona Jianqing ke villa Tuan Wang. Ayo serang. Hahaha. Telepon Tuan Wang. Ya. Halo. Aku Zhongli Shen. Jangan sentuh Jianqing. Siapa Jianqing? Itu tadi Zhongli Yanyan yang dikirim ke kamu tadi. Tuan ketiga juga tertarik. Tunggu aku. Oke, tunggu ya. Kamu memang bikin gemas. Akhirnya kamu datang. Tidak menyangka tuan ketiga juga suka begini. Ayo. Aku kasih tahu hadiah dari adikmu. Sungguh luar biasa. Tuan Ketiga, kamu maksud apa? Bukan katanya mau main bersama. Kamu mau bawa pulang juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Siapa keluarganya, Dokter? Dia kakak ketiga Nona Jian. King mana? Kamu keterlaluan. Aku tahu. Kamu tidak suka aku bersama Mingyun. Tapi King tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu langsung bilang aku yang melakukannya tanpa bertanya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Zhongli Yanyan, kamu sudah berbuat baik. Apa yang sudah aku lakukan? Asing sudah memberitahuku. Kamu mengirim Jianqing ke tempat Wang Gongzi, bukan begitu? Orang seperti Jianqing, Wang Gongzi bisa menyukainya. Itu keberuntungannya. Bagaimana aku bisa punya adik sejahat kamu? Aku jahat. Mereka berdua ingin mengambil alih harta keluarga kita. Aku hanya memberinya pelajaran. Pelajaran. Dia sekarang sudah gila. Kamu tahu tidak? Lebih baik gila. Tidak mau bertobat. Ah, kamu yang gila. Aku adik kandungmu. Hari ini aku akan mengorbankan keluarga demi keadilan. Kakak ketiga. Kakak jangan laporkan ke polisi. Kalau kamu laporkan, aku akan dipenjara. Kamu juga tahu akibatnya. Semuanya salah Jianqing. Sejak dia datang ke rumah kita, nenek dan mama sangat menyayanginya. Menganggap dia lebih baik dariku. Patuh dan berbakti. Mama bahkan mau memberinya saham. Kamu pikir aku tidak marah? Dia sudah menolak saat itu. Kamu tuli ya? Tapi aku tetap marah. Kenapa semua memihaknya? Aku seperti anak pungut. Kalau kamu anak pungut,
Yang bicara denganmu sekarang adalah pasukan keamanan, bukan aku. Ah, Apa yang terjadi padamu? Jian King. Apa yang terjadi padamu? Lihat aku. Jangan takut. kakek. Dia sangat tidak stabil secara emosional. Kadang baik kadang buruk. Kami bersiap untuk mengganti obatnya dengan yang baru. Sekarang segera urus prosedur keluar dari rumah sakit. Tidak bisa. Sekarang baru ada sedikit perbaikan. Kalau dia terkena rangsangan lagi, maka semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Apa yang dialami Nona Jian? Bisakah kamu memberitahu kami, agar kami bisa berbicara dengannya? Keluar dari rumah sakit. Kamu baik-baik saja. Kamu mau membawa saya kemana? Untuk menemui kakek yang kamu rindukan. Tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkan kakek melihat saya dalam keadaan seperti ini. Di bagasi ada pakaian dan tas riasanmu. Ganti sendiri. Kamu brengsek. Apa sih yang kamu mainkan? Kamu ganti atau tidak? Kalau begitu turun. Jangan lupa tutup pintunya. Cepat. Sedang memikirkan apa? Mikir bagaimana caranya memasukkanmu ke penjara. Kamu benar-benar penjahat. Kamu sudah melakukan banyak hal buruk padaku. Kamu seharusnya masuk penjara. Kamu hanya ingin memasukkan saya ke penjara. Kalau membunuh tidak melanggar hukum. Saya benar-benar ingin membunuhmu. Naik, saya akan membawamu menemui kakekmu. Kakek saya tidak di sini. Lalu di mana? Di rumah sakit sini. Kalau begitu ke rumah sakit. Ayo. Kakek. Saya kembali untuk melihatmu. Sudah berapa lama dia seperti ini? Kamu bilang kakek Jian ya? Sekitar 2 tahun. Kapan bangun masih jadi pertanyaan. Permisi. Rumah sakitmu kan punya bank darah. Sudah habis. Bank darahmu sudah habis. Lalu pasiennya gimana? Sebentar lagi ada yang orang. Cepat ikut aku. Kamu kecelakaan. Dokter baru saja selesai operasi. Aku sekarang begini. Kamu pasti senang ya? Bagaimana perasaanmu setelah bangun? Hari ini untung ada kamu yang donor darah. Kalau tidak bisa bahaya. Kok kamu di sini? Baru selesai donor darah. Cepat istirahat. Dia yang donor darah untukku. Ya, Kenapa kamu menyelamatkanku? Bukannya kamu membenciku. Aku juga tidak ingin menyelamatkanmu. Tapi kalau aku tidak menyelamatkanmu, kakek tahu pasti tidak senang. Aku tidak bisa.
Aku benar-benar ingin kamu mati. Maaf. Aku meminta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku tidak menerima. Jian Qing, aku benar-benar berharap kamu bisa segera lepas dari bayang-bayang masa lalu. Kamu mengerti kan? Aku Zhong Lishan. Bersumpah di sini. Kedepannya aku tidak akan menyakitimu sedikit pun. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Kamu membuatku melihat apa itu kejahatan manusia. Mengapa aku harus percaya kamu akan berubah? Aku tidak percaya, sama sekali tidak. King, kita akhirnya pulih dan pulang. Nenek, Ya, lama tidak jumpa. adik Jian Qing, sudah sembuh sakit sarafmu. Yanyan? Nenek, aku cuma peduli sama dia aja. King dengar dari Yanyan kamu sakit. Aku khawatir banget. Terima kasih. Jian Qing, sebenarnya kamu ngalami apa sih? Kenapa bisa sampai dirawat di rumah sakit? Ia cerita sama nenek. Nenek yang urusin. Itu kakak ketiga. Dia yang ngasih Jian Qing ke Tuan Wang. Tuan Wang? Yang aku kenal itu Tuan Wang. Iya dia. Wah, serem banget. Siapa yang gak tahu kelakuan Tuan Wang? Tuan Wang siapa? Dia ngapain sih? Aku nggak apa-apa. Terus kakak Shen juga akhirnya sadar. Dia yang ngantar aku ke rumah sakit. Kakak ketigaku bukan tipe orang yang gampang sadar. Aku yang nyelamatin kamu. Aku bilang mau lapor polisi. Baru kakak ketiga ngantar kamu pulang. Yanyan, kamu jadi lebih dewasa ya. Yanyan, kita udah gede nih. Yanyan, kamu berani banget. Kakak ketiga itu galak banget. Kamu berani lawan dia. Kalau sampai ketemu Tuan Wang, mereka mainin kamu sehari aja. Mungkin nyawamu nggak aman. Dasar brengsek. Kak Yanyan. Gimana kamu bisa tahu rencana kakak Shen? Aku lihat. Kamu lihat di rumah Tuan Wang. Bukan. Terus gimana kamu bisa lihat? Kakak ketigaku yang bilang. Dia yang ngasih tahu aku. Tadi kamu bilang kamu yang lihat. Aku salah ngomong. Jadi kakak Shen sebodoh itu. Berbuat jahat masih bilang ke orang lain. Itu kakak kandungku. Apa yang dia lakukan? Tentu saja dia bilang ke aku. Terima kasih Kak Yanyan. Kalau aku laporkan ke polisi sekarang. Kamu mau jadi saksi buat aku. Mani kita. Bukan janji mau facial ya? Iya, kita berangkat sekarang. Kita duluan ya. King. Sama urusan lapor polisi. Cukup kasih pelajaran aja. Gitu aja kok ribet. Nggak usah repot-repot urusin polisi. Tenang aja Nek, lagian aku juga nggak kenapa-kenapa kok. Lapor polisi udah deh. Penyebab kamu sakit. Karena ketakutan. Kasihan anaknya. Gimana King? Sekarang rasanya gimana? Perlu balik ke rumah sakit? Nggak perlu minum obat aja. Istirahat di rumah aja. Ada yang jagain dan temanin. Biar cepat sembuh. Tante Su. Aku mau kerja di luar kota. Nggak boleh King. Kamu butuh yang jagain. Masalah ini, si bungsu yang bikin. Kita wajib jagain. Iya King. Dengerin kita aja. Tinggal di rumah Zhongli. Ayahmu juga nggak tega. Kamu pergi sendiri keluar kota. Cai Feng, ke pasar cari 2 bodyguard cewek. Untuk jagain King. Oke Bu. Aku yang urus. Mulai sekarang larang si bungsu masuk ke Nanyuan. Kalau datang patahin kakinya. Benar? Ibu. Kakak sudah menikah. Sekarang giliran si bungsu yang harus dipikirkan pernikahannya. Iya. Lihatlah Mani yang selalu datang ke rumah kita. Secara terang-terangan dia datang untuk bermain dengan Yanzi. Tapi sebenarnya dia datang untuk si bungsu. Kakak perempuannya menikah dengan kakak kita. Kurasa dia ingin mempererat hubungan keluarga. Aku tidak menyadarinya. Kamu terlalu sibuk. Jarang di rumah. Jujur saja aku tidak terlalu menyukainya. Kakaknya masih lumayan. Setidaknya dia pintar dan mampu membantu kakak mengelola perusahaan. Dia sih benar-benar tidak berguna. Aku juga tidak terlalu menyukainya. Padahal wajahnya lumayan. Tapi dia malah operasi plastik. Wajahnya jadi berubah. Tidak secantik King kita.
Ngomong-ngomong Bu, aku berencana mengatur perjodohan untuk si bungsu. Apakah ibu punya calon yang cocok? Ada dong, King sangat cocok. Cocokkah? Apa yang tidak cocok? Lagi pula tidak ada hubungan darah. Namanya Xiao Xiaoyue. Keluarga mereka sudah beberapa generasi membuka dojo. Wah, hebat sekali. Biasa saja, cuma sabuk hitam tingkat 6. Sabuk hitam tingkat 6. Kedepannya, dia akan menjadi pengawal pribadimu. Dia adalah anakku. Tugasmu adalah, jangan biarkan dia mendekati King. Wah, ganteng sekali. Kenapa? Terlalu rumit menjelaskannya. Pokoknya jangan biarkan dia mendekati King setengah langkah pun. Baiklah, kalian berdua kenalan dulu. Kenapa? Jangan-jangan kalian berdua cinta sedarah. Bukan. Dia ibu tiriku. Lo kenapa? Itu kita pergi lihat-lihat dulu. Bunga itu beracun. Kalau dimakan pasti masuk rumah sakit. Ayo, kita pergi ke tempat lain. Boleh aku lihat ini? Silakan lihat. Ini semua kamu yang desain. Iya. Dulu aku belajar desain interior. Kamu lagi promosi. Iya. Kamu mau terima pesanan? Iya. Aku punya banyak grup teman. Aku bisa minta teman-temanku setiap hari bantu kamu posting satu. Beneran Yue. Terima kasih, nanti kalau udah dapat uang traktir aku minum bubble tea. Tenang aja. Gampang. Dasar anak nakal, siapa suruh kamu masuk? Kalau berani datang ke Nanyuan lagi nanti aku pukul kamu. Dasar jahat. Kamu udah mempermalukan keluarga Zhong. Aku kesal banget. Dasar brengsek. Waktu Jian King belum datang, setengah tahun kamu gak pernah ke Nanyuan. Kami yang selalu ke Beiyuan jenguk kamu. Sekarang malah, setiap saat kamu datang ganggu Jian King. Lagian, kamu biarkan siwang apa itu ganggu Jian King. Aku gak akan pernah memaafkan kamu. Dasar kurang ajar. Aku kesal banget. Nenek, jangan marah. Jian King. Aku meremehkan kamu. Nggak ada hubungannya sama aku. Tante, tolong antar nenek masuk. Dengar ya. Jangan masuk. Cepat pergi dari sini. Jadi kamu yang bilang. Mas, jangan percaya omong kosongnya. Mas gak lihat ya, dia lagi adu domba kita. Pertama adu domba kamu sama nenek. Sekarang adu domba kita berdua. Dasar An. Kamu berani dorong aku dipekerjakan oleh ibumu untuk melindungi Jian King. Kamu gak dekat dia yang gak disentuh. Mas lihat nih, aku di halaman rumah sendiri didorong. Mas belum ngerti ya, dia sengaja dipekerjakan mama buat jaga-jaga kamu. Mereka berdua datang buat ngerusak keluarga kita. Jadi sebenarnya dia. Atau kamu. Kamu pikir aku mau kasih luka hatiku ke orang lain? Sikap nenek ke kamu, bukan aku yang ngatur. Kalau sekarang kayak gini, itu yang kamu mau? Kamu pikir kalau aku mau ganggu kamu? Dia bisa ngapa-ngapain. Kalau kata-katamu dulu benar. Aku seharusnya nggak susahin kamu. Aku harusnya susahin bapakmu. Kamu kenapa tegang? Kamu bilang bapakmu nggak pernah ngurusin kamu. Sekarang kamu nggak perlu ngurusin dia. Kan? Kamu bilang nggak akan sakiti aku lagi. Ternyata cuma bohong. Mas, kamu mau lepasin mereka gitu aja? Mas, tunggu aku. Nona, Song. Halo, silakan duduk. Mener Zhao, urusan plagiat yang gampang ini. Kamu pasti nggak masalah kan? Grup Juxing nggak ngelakuin hal kayak gitu. Wanita harus sayang sama diri sendiri. Kenapa wanita harus susahin sesama wanita? Halo Nona Jian.
Nama saya Zhao. Saya Zhao Ying yang menghubungi Anda tadi malam. Halo Nona Zhao. Beginilah, kami dari grup Juxing sedang membangun proyek perumahan mewah baru. Kebetulan melihat iklan yang Nona Jian pasang. Ingin bertanya pada Nona Jian, apakah tertarik untuk berpartisipasi? Benarkah? Terima kasih banyak. Silakan masuk. ACA, King hebat sekali. Kesempatanmu datang. Ayo. Aku traktir kamu minum bubble tea. Halo. Nona Jian, maaf. Desain Anda tidak lolos penilaian. Perusahaan tidak puas. Kerjasama kita berakhir di sini. King. Duduklah. Aku dengar dari nenek. Kamu buka studio sendiri. Mau mandiri. Kalau butuh bantuan bilang saja. Terima kasih Kak Zhongli. Aku ingat kamu belajar desain interior. Perusahaan saya bergerak di bidang periklanan. Tidak ada proyek yang cocok untukmu. Tapi kamu bisa tanya Lausan. Dia bergerak di bidang properti. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Ching, kamu perempuan tidak perlu terlalu keras. Perusahaan Lausan cukup besar. Namanya Grup Juxing. Pasti ada posisi yang cocok untukmu. Kamu bilang tadi grup Juxing. Iya, Juxing kenapa? Kalian ngobrol apa? Tampak senang sekali. Tidak ada. Cuma tanya-tanya pekerjaan King. Kakak ipar Meilin. Pekerjaan. Dia masih perlu bekerja. Cantik sekali. Cari saja orang untuk dinikahi. Seumur hidup tidak akan kekurangan. Kalian lanjutkan dulu, aku pergi dulu. King. Aku kenal banyak anak orang kaya. Mau tidak aku kenalkan satu? Tidak perlu, terima kasih. Pria keluarga Zhongli tidak cocok untukmu. Dan tidak akan menikahimu. Selamat datang Nona Jian King. King. Aku mau cari Zhongli Shen. Shen Shao sedang killer. Kamu cari dia kenapa? Masih ingat grup Juxing? Itu perusahaan Zhongli Shen. Kita sudah ditipu olehnya. San Shao, Nona Jian King datang cari kamu. Orangnya mana? Sepertinya sudah kembali ke Nanyuan. Tidak perlu ikuti. Ya. Jian King. Kak Shen. Aku hanya ingin bekerja keras, hasilkan uang untuk berobat kakek, dan melunasi hutangmu. Bisakah kalian melepaskanku? Kamu berkali-kali mengacaukan pekerjaanku. Apakah kamu ingin aku menghabiskan uang keluarga Zhongli kalian? Kamu ngomong apa? Padahal sebelumnya aku pikir kamu sudah berubah. Ternyata semuanya hanya pura-pura. Kamu jelaskan. Grup Juxing Zhaoying. Kamu suruh Zhaoying menjebakku, menyuruhku menukar desain, lalu membatalkan kerjasama, tidak memberikan uang sepeser pun, padahal sudah menghabiskan waktu sebulan penuh. Zhao Ying siapa? Maaf. Besok pagi jam 10 datang ke grup Juxing, cari aku. King mereka sengaja mengerjaimu. Kamu tidak takut mereka akan membuat masalah lagi? Halo, aku Jian King. Nona Jian. Presiden sudah menjelaskan. Tolong ikut aku. Pergi. Nona Jian King silakan masuk. Saudara laki-laki Shen, apa yang terjadi? Presiden. Aku tidak bertanya padamu. Anda mengatakan. Presiden, aku tahu itu salah. Aku bertanya apa yang terjadi. Jika Anda tidak mengatakannya, maka saya akan mengatakannya. Kau mencuri rancangan pertama Jian King, dan Anda telah dimahkotai judul desainer terkenal. Presiden, aku tidak bisa. Sekarang orang kaya yang membeli villa. Mereka semua melihat merek. Lihatlah ketenaran. Jika kau bilang pada mereka para desainer villa adalah putih kecil yang tidak dikenal. Tidak peduli seberapa bagus desainnya, itu akan menjadi murah. Anda bisa membelinya.
Perusahaan sudah membayar biaya pembelian, tapi kau Zaoing, satu orang serakah kan? Maaf Presiden, aku tahu itu salah. Aku akan mengambil uang untuk rancangan desain. Berikan pada Nona Jian. Tidak perlu. Anda pulang dan menunggu surat hukum. Presiden, aku minta maaf. Aku tahu itu salah. Semua 4 mendukung saya. Terus katakan. Nona 4 memberiku kalung. Katakan aku akan memberikan Nona Jian. Biarkan saya by desain. Biarkan dia melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Berikan kalung itu padaku. Dapatkan gaji untuk personel. Kau pergi juga. Presiden, aku punya segalanya. Gulungan. Meskipun Yanyan membuat hantu, tapi kau sangat berbakat. Berapa banyak yang sudah kamu gambar? 60 gambar. Satu gambar aku hitung 1.200. Boleh kan? Oke. Totalnya 72.000. Dikurangi yang sudah kamu bayarin sebelumnya. Biaya rumah sakit. Totalnya 42.000. Uang ini kamu mau atau enggak? Jangan buang-buang waktuku. Terima kasih Kak Shen. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku nggak ganggu kerja kamu ya. Aku pulang dulu. Yeh, Ayo ke pemandian air panas. ayo haha. Aku semakin nggak ngerti hubungan kalian. Kayaknya nggak seburuk itu. Nanti aku jelasin ya. Kok nggak ada? Bibisu lagi cari apa? Kalung baru aku, hari ini mau aku pakai, tapi nggak ketemu. Jangan-jangan ketinggalan di ruang tamu. Mama jangan cari-cari lagi, pasti udah hilang. Lihat gelang aku ini, sudah lama dipakai nggak pernah hilang. Waspada sana sini, maling dalam rumah susah diwaspadai. Maksud kamu apa? Nggak boleh ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Sejak dia datang, Suka banget ya main tuduh-tuduhan. Ini bukan yang ini. kok ada di kamu? Tanya dia. Sudahlah nggak usah ditanya. Uang jajan Yanyan bulan ini dipotong. Kembali ke kamar kamu. Mama. Kembali ke kamar kamu. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku kembali ke kamar. Oke, pergi saja. Pak Lei, halo. Saya Jian King. Wah, kebetulan. Kita bertemu lagi. Lupa ya. Dulu saya pernah mengikatmu. Karena hal itu, saya malah masuk penjara. Tapi begitu keluar langsung ada uang. Ngeborong proyek. Pak Lei, uang itu dari San Xiao ya. Ayah. San Shao memang dermawan. Dia kasih berapa? Ini kamu nggak perlu tahu. Pak Lei, bisa bantu saya? Bantu gimana? Tolong jadi saksi melawannya. Gila ya. Saya mau lapor grup raksasa itu. Dasao. Saya belum mau mati. Lagi pula Nona Jian King. Ini sudah lewat, bagaimana kalau lupakan saja. Lalu kenapa kamu keluar? Saya sudah setengah tahun di penjara. Saya cuma memvideokanmu. Saya tidak menyentuhmu. Yang menyentuhmu mereka bertiga. Dasar binatang. Pak Lei, video itu masih ada. Setelah selesai langsung saya kasih ke San Shao. Tapi Nona Jian, hal kecil begini, nggak perlu sampai bermusuhan dengan San Shao. Kamu nggak bisa lawan dia. Song Lishan seberapa kaya dan berkuasa dia, nggak mungkin bisa menguasai segalanya. Baiklah.
Pergi saja, saya nggak halangi. Pak Lei, di video itu, Zhong Lishan ada di sana. Ada. Hei Nona Jian. Saya tahu kamu nggak nyaman. Tapi kita sudah membayar harga yang setimpal. Bisnis ini kamu lihat. Kamu mau aku serahkan padamu? Tidak usah. Xiao Yu, ayo kita pergi. Selamat malam Nona Jian King. Bibi, di mana mereka? Semuanya pergi ke Beiyuan untuk melihat San Shao. San Shao sakit. Tolong bawa obat ini ke San Shao. Perutku tidak enak sekarang. Nenek, obat Shen sudah siap. Cing, oh kamu ya? Kakak ketigamu baru saja menjalani operasi kecil. Cepat bawa obatnya diminum selagi masih hangat. Memberi obat ke kakak ketiga hal kecil ini. Tidak perlu kamu urus. San Shao cepat minum obatnya. Obat pahit baik untuk penyakit. Shen. Adik ketiga kamu kenapa? San Shao, kakak ketiga. Meilin cepat panggil dokter. Suster, cucuku keracunan apa? Belum jelas, tunggu laporan dokter. Jian King, berani-beraninya kamu meracuni kakak ketigaku. Kakak, kenapa kamu memukulku? Dia yang meracuni kakak ketiga. Ada bukti kalau ini perbuatan King? Dasar perempuan. Berani sekali kamu memarahinya. Meskipun adik kandungku sendiri tidak boleh. King, kamu baik-baik saja? Siapa Nona Jian? Saya. San Shao memanggilmu untuk naik. Pergilah, lihat San Shao. Dokter, bagaimana kondisi keracunan kakak ketigaku? Ini laporan sementara, silakan lihat sendiri. Reaksi keracunan, termasuk komponen racun Catharanthus, menyebabkan kerusakan pencernaan, muntah dan pusing. Di halaman kita ada bunga periwinkle. Kamu yakin? Jian King. Kak Shen, sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku tahu kamu membenciku. Jadi kamu berpikir, setelah cukup uang untuk mengobati kakekmu, kamu akan mati bersamaku ya? Aku tidak. Di keluarga Zhongli ada banyak orang. Siapa saja bisa masuk ke dapur. Siapa saja bisa jadi tersangka. Aku hanya yang terakhir yang menyentuh obatmu. Mereka tidak punya motif. Banyak orang yang berbuat jahat tanpa motif. Asal ada untungnya saja. Jadi Kak Shen, tolong selidiki dengan jelas hal ini. Keluar. Wah, pelaku racun datang. King, kamu duduk dulu. Kemarin malam, keluarga kita mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Semua sudah dengarkan. Cucu kecilku, Zhong Lishan, diracuni. Dan itu terjadi di rumah kita. Setiap orang di sini adalah tersangka. Aku tidak ingin melibatkan polisi, karena cucu kecilku sekarang sudah aman. Aku tidak ingin mengirim siapapun di sini ke penjara.
Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika kamu yang meracuni, akuilah di sini. Kita selesaikan di keluarga Zhongli. Kalau tidak, biar tim keamanan yang urus. Kamu sudah bekerja di keluarga kita. Sudah lebih dari 10 tahun. Aku sudah menganggapmu seperti keluarga sendiri. Aku percaya kamu tidak akan meracuni obat. Tapi selain kamu, tidak ada yang bisa masuk ke dapur. Nyonya tua, aku benar-benar tidak meracuni. Kalian sudah memperlakukan aku dengan baik. Kenapa aku harus meracuni? Aku malah bersyukur. Nenek, pasti bukan tante. Aku sudah menyelidikinya. Di rekeningnya tidak ada uang lebih. Pasti Jianqing, kakak ketiga sudah sering menyakitinya. Bahkan membuatnya masuk rumah sakit jiwa. Dia pasti ingin membunuh kakak ketiga. King, kamu tidak perlu takut. Kalau memang kamu yang melakukannya, beranilah mengaku. Tapi nyawa tetap berharga. Kalau memang kamu yang melakukannya, nenek tidak membencimu dan tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Nenek benar-benar bukan aku. Aku sama sekali tidak menyentuh tanaman itu. Bohong. Om, kamu bilang kamu pernah melihatnya kan? Iya, sebelumnya, aku sedang memangkas di taman. Melihat Nona Jian memetik beberapa bunga vinca. Lalu lari tergesa-gesa. Nenek benar-benar bukan aku. Percayalah padaku. Jianqing, kamu masih berani membantah. Kamu adalah pelaku yang meracuni kakak ketiga. Keluarga kami sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah memecah belah hubungan kakak pertama dan kakak ipar. Kamu memang orang. Jangan takut. Katakan yang sebenarnya pada nenek ya. Nenek jamin keamananmu. Pasti tidak akan menuntutmu. Aku tidak akan membiarkan kakak ketiga menuntutmu. Dia ini sudah mendatangkan malapetaka sendiri. Kalian sudah berimbang. Dia pernah menyakitimu. Kamu juga menyakitinya sekali ini. Kalian? Nenek, kalau memang aku yang melakukannya, aku mengaku. Tapi benar-benar bukan aku. Masih saja ngotot. Nenek, jangan kasih kesempatan pada orang seperti ini. Kita panggil tim keamanan saja. Biarkan dia masuk penjara dan merenung. Jangan, Nenek. King, dia cuma bingung sesaat. Kalian turun dulu. Saya akan telepon sekarang. Suruh tim keamanan datang. Langsung tutup teleponnya. Nenek kenapa bisa melepaskan pemenang kakak ketiga? Harus lapor polisi. Bahkan kejadian terakhir, yang melibatkan King juga harus diselidiki. Biarkan kakak ketiga juga masuk penjara. Keluarga Zhongli kita tidak boleh melepaskan pembunuh ini. Harus kasih pelajaran padanya. Kamu diam. King-ya, nenek tahu kamu anak yang baik. Nenek benar-benar tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Kakakmu dan kakak ipar baru saja menikah. Hubungan mereka juga belum stabil. Nenek, ada apa langsung bilang saja. Saya tidak apa-apa. Kamu masih lebih baik pindah keluar. Nenek, kita lapor polisi ya. Jika Jianqing memang bersalah, saya siap menerima hukuman hukum. Jika tidak bersalah, saya juga ingin keluar dengan bersih dari sini. King-ya, nenek tahu kamu anak yang baik. Jika sudah lapor polisi, siapapun itu, nenek tidak ingin melihat kalian masuk penjara. Jika tim keamanan datang, situasinya akan tidak terkendali. Nenek, saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. King-ya, kamu kalau ada waktu, bisa datang lihat ayahmu. Aku ada waktu. Pasti akan datang menjenguk nenek. Cifeng, bantu aku kembali ke kamar. Pergilah kau si pembunuh. Tuan Ketiga, pembunuh yang meracuni sudah ditemukan. Sudah lapor polisi. Dalam. Nenek yang menginterogasi. Siapa? Non Jianqing. Nenek bilang jangan lapor polisi dulu. Hanya mengusir Nona Jian dari keluarga Zhongli. Tuan Ketiga, dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Akhirnya pergi juga. Bagaimana mungkin? Kakak ketigaku mana mungkin membiarkannya pergi? Kenapa tuan ketiga tidak membiarkan Jianqing pergi? Kamu tidak kenal kakak ketigaku. Kakak ketigaku itu, tunggu saja lihat.
Oh begitu ya? Maka Jian King pasti akan sial. Kakak ketiga kamu kembali tepat waktu. Dialah yang meracunimu. Nenek sekarang mau membiarkannya pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Sebelum pembunuh ditemukan, kamu tidak boleh kemana-mana. Baik. Maka aku akan pergi setelah semuanya jelas. Aku tidak setuju. Dia sebelumnya sudah pernah meracunimu. Bagaimana kalau dia meracuni seluruh keluarga kita? Maka biarkan dia tinggal di tempatku. Ayo, Ada apa? kamar pertama di lantai 2 adalah kamarku. Yang lain terserah kamu. Aku tidak mau tinggal di sini. Tapi Nanyuan kamu bilang apa? Sekarang juga tidak bisa kembali. Tapi, Lebih baik kamu berdoa aku menemukan bukti. Membuktikan kamu tidak bersalah. Kalau kamu berani kabur, aku akan membuat hidupmu sengsara. Kamu tinggal di sini dengan tenang saja. Tubuhmu tidak ada minat sama sekali. Asal kamu jangan cari masalah denganku. aku tidak akan cari masalah denganmu. Bagus. Istirahatlah lebih awal. Halo ayah. King, kamu baik-baik saja kan? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Ayah, tenang saja. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Bagus kalau begitu. Oh iya, kamu bilang ke nenek kalau aku baik-baik saja. Baik. Biar dia tenang. Kamu harus jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Baik, ayah. Non Jian King, saya adalah koki Tante Zhao. Halo Tante Zhao. San Xiao sedang sibuk di ruang baca. Anda tunggu dulu, saya akan panggil dia. Tidak usah saya yang panggil dia. Kamu sibuk saja ya. Kakak Shen. Kamu makan tidak? Kamu tinggal di sini tidak perlu berusaha menyenangkanku. Ya, Mau makan tidak? saya sudah makan. Tunggu sebentar. Saya bisa lihat kamu makan. Non Jian King, apakah masakan saya tidak enak? Tidak. Masakanmu enak sekali. Sungguh enak. Seperti masakan nenek saya. Sangat terasa seperti rumah. Kita sebangsa. San Xiao sengaja. Ya, Asing cari sembarangan. Masakannya tidak terlalu bagus. Kalau tidak bisa ya dipecat dan diganti. San Xiao, mengapa kamu membawa Jian King tinggal di Beiyuan? Bukankah kamu sangat membencinya? Kamu mau bilang apa? Apakah kamu jatuh cinta pada Jian King? Tidak. Lalu kenapa kamu membawanya tinggal di Beiyuan? Perlu aku jelaskan padamu. Kamu jelas sudah tertarik. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Aku juga sudah menyukaimu selama lebih dari 10 tahun. Kamu tahu itu. Lalu, Kalian berdua jelas bukan tipe yang sama. Jian King tidak pantas untukmu. Kita berdua yang paling cocok. San Xiao, aku mohon padamu. Suruh dia pergi ya. setelah kebenaran peristiwa ini jelas, aku pasti akan menyuruhnya pergi. Kebenarannya adalah Jian King. Dia ingin menyakitimu. Kamu sudah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Motif itu sudah cukup. San Xiao, aku sangat takut kehilanganmu. Wanita seperti Jian King, kalau kamu benar-benar jatuh cinta, yang terluka adalah dirimu sendiri. Kakak Shen, kamu sudah pulang. Belum tidur.
Belum. Mau mandi air hangat. Ah, Jangan salah paham. Maksudku aku lihat kamu sangat lelah. pergi siapkan airnya. Pergi. Baik. Kakak Shen, kamu sudah pulang. Air mandi sudah aku siapkan. Kamu sedang apa? Aku hanya mengambil ponselmu untuk melihat waktu. Oh iya, Kakak Shen, kamu mandi tidak lepas baju. Mau aku bantu lepasin? tuh ambilkan aku segelas anggur. Oke. Baju ini bagus. Zhongli Yanyan. Apa aku kakak kandungmu? Tentu saja kamu kakak kandungku. Tapi kamu berkali-kali memanfaatkanku, bahkan mengorbankan nyawaku untuk melawan Jian King. Apa kamu benci Jian King? Atau benci aku? Kak, aku tidak. Benar-benar bukan Ini aku. terakhir kali aku membantumu. Benar bukan aku. Setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Kak. Aku tidak terlibat dengan tuan ketiga. Tidak ada hubungannya denganku. Sekarang segera keluar dari keluarga Zhongli. Tuan ketiga. Kak. Aku benar-benar tidak. Anak nakal itu tidak menyusahimu kan? Tidak kok. Pelakunya sudah ketahuan. Nenek salah paham padamu. Kalau kamu tidak keberatan, tinggal saja di sini. Nenek, pelakunya sudah ketahuan. Tuan ketiga tidak memberitahumu. Tidak. Siapa pelakunya? Itu tante yang masak obat. Dan yang jaga taman. Mereka berdua benar-benar jahat. Siapa yang menyuruh? Tuan ketiga tidak bilang. Dia punya alasan sendiri untuk tidak memberitahu. Kita jangan terlalu memikirkannya. Kalau kamu tidak nyaman tinggal di Beiyuan, kembali saja ke Nanyuan. Baik, Nenek. Terima kasih, Nenek. Kak Shen. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kita berdua tahu siapa pelakunya. Kamu tidak mau mengejarnya. Itu urusanmu. Aku hanya ingin pergi dengan bersih. Kapan berangkat? Mau datang lagi? Tidak akan. Selamanya tidak akan melangkahkan kaki ke kota ini. Kamu tidak berniat mengambil videomu sebelum pergi. Bisakah kamu mengembalikan videoku? Di sini. Kalau berani ambil saja. Bisakah kamu menghapus videonya? Tidak bisa. Kalau kamu tidak mau, ya sudah istirahatlah. Zhongli Shen, aku sudah bilang, aku tidak akan memaafkanmu dan tidak akan melepaskanmu. Sekarang saatnya aku menepati janji. Shen Xiao, tim keamanan datang.
Kata mereka mau memanggilmu. Ada lihat Jian King. Tidak ada. Tim keamanan masih menunggumu. Mau ketemu.